Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Hulida dengan NIM 204050101. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang ekonomi tertutup kebijakan pemerintah. Selanjutnya tentang siklus perekonomian itu ada 3 sektor. Yang pertama itu perusahaan, yang kedua itu pemerintah, nah yang ketiga itu rumah tangga. Selanjutnya adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Nah yang pertama itu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah T menambahkan pengeluaran agregat AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Nah, karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya, aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Nah, yang pertama dari pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah. Kemudian itu menjadi pendapatan pemerintah. Nah, selanjutnya pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan dilanjutkan dengan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT dan I yang dilanjutkan pembayaran atas penggunaan faktor 2 produksi RT dan I dan pemerintah. Selanjutnya pendapatan yang diterima oleh RT dan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama ditabung S, yang kedua membayar pajak T, yang ketiga membiayai konsumen C. Nah, dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G, sedangkan bagi industri I dan G itu government. Nah, tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Nah, S itu saving atau tabungan. Yang ketiga itu membiayai konsumsi C. Nah, semisal Y sama dengan pendapatannya itu 1 bulan 10 juta. Nah, C-nya itu konsumsi 1 bulan 5 juta. Nah, kemudian T-nya membayar pajak sebesar 500.000. Nah, jadi saving pendapatannya itu kan dari yang awalnya 5 juta itu dikurangi pajak 500.000 menjadi 4.500.000 untuk pendapatannya. Selanjutnya syarat keseimbangan. Penawaran agregat AS sama dengan agregat demand AD, AS sama dengan Y. Nah, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah T ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Nah, apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. Nah, IG adalah suntikan yang berarti pendapatan, ST adalah bocoran yang berarti harus dikeluarkan. Nah, C sendiri berarti konsumsi atau rumah tangga, T itu sama dengan industri, nah G berarti government, S saving atau tabungan, T itu pajak. Selanjutnya pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama pajak langsung. Nah, jenis pemungutan pajak langsung ini pungutan dari pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Nah, semisal ada individu, seorang yang mendapat gaji, kemudian gajinya itu langsung dipotong untuk membayar pajak sebesar 2,5%. Nah, yang kedua, pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Nah, semisal ketika kita membeli baju, nah maka perusahaan tersebut akan dikenakan pajak oleh pemerintah kepada perusahaan tersebut. Nah, maka otomatis sebenarnya kita tuh membayar pajak karena pajak dibebankan kepada konsumen. Nah, jadi produsen membayar pajak pada pemerintah, maka akan dibebankan pada konsumen tersebut. Kemudian bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama pajak regresif. Nah, pajaknya turun ketika pendapatan naik. Semisal pendapatannya itu 5 juta,
pajaknya 5%. Nah, ketika pendapatannya naik, maka pajaknya akan turun menjadi 4%. Nah, ketika nanti semisal 1 miliar, pendapatannya turun menjadi 2%. Nah, ketika 1 triliun, maka tinggallah 1% pajaknya. Karena ketika semakin naik pendapatan tersebut, maka pajaknya akan semakin turun. Yang kedua, pajak proporsional. Pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Jadi, berapapun tingkat kenaikan pendapatan, maka pajaknya akan tetap. Nah, semisal itu pendapatannya 5 juta, pajaknya 2%. Nah, ketika pendapatannya naik menjadi 10 juta, maka pajaknya itu akan tetap menjadi 2%. Yang ketiga, pajak progresif. Nah, pajak naik ketika pendapatan naik. Jadinya apabila pendapatan naik, maka pajaknya juga akan naik. Misalnya ketika pendapatannya 5 juta, pajaknya 2%. Nah, ketika pendapatannya sudah 10 juta, maka pajaknya akan ikut naik menjadi 3%. Nah, ketika pajaknya 50 juta, maka pajaknya juga akan naik menjadi 4%. Karena semakin naiknya pendapatan, maka pajaknya juga akan semakin naik. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, pajak akan menurun YD pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi C dan tabungan S juga akan turun. Nah, jadi YD sama dengan Y dikurangi T, semisal pendapatan dikurangi pajak, itu pendapatannya 10 juta, dikurangi pajaknya 5%, itu kan dikena pajak 500.000, maka akan berkurang 500.000, jadi sisanya YD itu 9 juta 500. Dan begitupun tabungannya, yang jika awalnya 4 juta, kemudian dikena pajak 500.000, maka akan turun tabungannya menjadi 3 juta 500. Begitupun sama juga konsumsi juga akan turun. Yang misal dia mengkonsumsi 10 juta awalnya, akibat dengan turunnya pendapatan, nah akibat juga karena pajak, dikenakan pajak gitu, maka konsumsinya akan turun menjadi 9 juta, misal 9 juta 300 gitu, atau 9 juta 500. Nah, bisa jadi karena efek tersebut pajak itu harus dibayar. Sekian video tanggapan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.